Oke, baik. Selamat datang untuk Mbak dan Masnya yang sudah bergabung. Mohon ditunggu ya untuk teman-teman yang lain join. Dhuwur lho. Oke, baik. Kita masih menunggu ya teman-teman yang lain join di pertemuan kita malam hari ini. Oke, baik. Kita masih menunggu teman-teman yang lain join. Jadi mohon ditunggu. Untuk Mbak dan Masnya yang belum melaksanakan sholat isya, dipersilakan untuk melaksanakan sholat isya terlebih dahulu agar nanti ketika proses materi, proses pembelajaran bisa sudah tenang melaksanakan sholat isya. Baik, kita masih menunggu.
Oke, baik. Selamat datang untuk Mbak dan Masnya yang sudah bergabung. Kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk join. Jadi bersabar. Dan untuk Mas dan Mbak yang sudah standby, nanti bisa menyesuaikan ya suaranya agar nanti tidak berbenturan. Kalau ada penyampaian materi nanti bisa di mute dulu. Namun ketika nanti ingin bertanya berkaitan dengan materi, nanti bisa diaktifkan lagi. Baik, kita masih menunggu teman-teman yang lain. Yang udah hadir dari mana aja nih? Apakah ada yang udah hadir dari Jabodetabek ada? Ada. Oke. Dari luar Pulau Jawa ada? Sudah ada? Ada. Dari mana? Dari Banjarmasin. Masya Allah, dari Banjarmasin. Dari mana lagi yang udah hadir? Nih, Mbak dan Masnya. Dari Magelang. Bogor. Oh, dari Bogor. Bogor baru selesai hujan ya? Alhamdulillah jadi seger. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah. Hujannya berkah. Ya. Amin.
Oke, baik, kita masih menunggu ya teman-teman yang lain masuk, udah mulai berdatangan nih. Teman-teman yang lain gabung di pertemuan kita atau di Zoom meeting kita malam ini. Oke, baik, masih terus bertambah nampaknya untuk yang gabung. Itu coba tuh fotonya tuh, videonya. Suaranya juga. Baik, kita masih menunggu ya. Mohon untuk yang sudah standby, kita masih menunggu teman-teman yang lain gabung. Supaya nanti saat penyampaian materi tidak ada yang tertinggal. Oke, baik. Baik, kita masih menunggu teman-teman yang lain gabung. Di sini tadi udah ada dari Banjarmasin, Bogor juga udah gabung. Jabodetabek juga udah ada. Masih berapa lama lagi ya? Sebentar lagi kita akan mulai.
Oke, baik. Mungkin karena sudah ada peserta cukup banyak juga, lalu waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.37 ya kalau di saya. Kita akan mulai saja ya untuk Mbak dan Masnya. Baik. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk Mbak dan Masnya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ini adalah Zoom meeting yang kesekian mungkin ya untuk beberapa mitra seperti itu, karena kita sudah melaksanakan Zoom meeting, materi-materi sebelumnya seperti itu, dari mulai digital marketing, dari mulai mindset berjualan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini Mbak dan Masnya bisa nanti mendapatkan pembelajaran ilmu agar nanti ketika berjualan sudah mendapatkan bahan-bahan untuk bisa banyak melakukan closing ataupun penjualan seperti itu. Baik, Mbak dan Masnya, untuk malam hari ini kita akan coba membahas, nanti ada pemaparan materi dari Mbak Syifa nanti yang akan menyampaikan materi tentang copywriting gitu. Jadi nanti Mbak Syifa akan menyampaikan sederhananya cara Mbak dan Mas nanti cara penulisan Mbak dan Mas ketika nanti promosi, seperti itulah sederhananya. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Syifa seperti itu. Oke. Tanpa menunggu lagi, sebelum kita mulai materi untuk keberkahan, mari kita buka pertemuan kita malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sedikit mengingatkan untuk Mbak dan Masnya, nanti ketika proses materi, tolong di-mute saja terlebih dahulu untuk suaranya, seperti itu, agar nanti tidak berbenturan ya dengan pemateri ketika penyampaian seperti itu. Namun ketika nanti ada kesempatan bertanya, boleh nanti diaktifkan seperti itu. Mohon di kerjasamanya, mohon menyesuaikan seperti itu. Oke, dan nanti pun saya akan mohon maaf ya bila nanti ada yang di mute secara atau manual oleh saya sebagai host seperti itu. Baik, mungkin langsung saja untuk Mbak Syifa untuk menyampaikan materinya, saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya Mas Andi ya? Siap, kedengaran Mbak? Ya, boleh mulai di share PPT-nya. Baik. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Mas Mbak Mitra semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa, bagian dari tim Akademi Warung Umat. Insya Allah malam ini pengen sharing tentang copywriting. Nah, copywriting itu apa sih? Nah, copywriting ini nanti yang akan jadi pembeda. Kan sekarang banyak banget ya orang tuh mulai jualan saat musim COVID pandemi kayak gini. Nah, apa sih yang membedakan toko online kita atau bisnis kita dengan toko online atau bisnis orang lain gitu? Kalau semua orang jual baju, ketika kita mau jual baju, apa sih yang bedain jualan kita dengan jualan orang lain? Nah, makanya kita malam ini akan belajar copywriting. Ini udah full ya, Mas? Agak kepotong slide-nya. Ya, senang banget malam ini bisa silaturahmi, kurang lebih ada 30-an partisipan ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan nambah lagi ya, nambah banyak. Dan bismillah, nawaitunya kita belajar di sini, bukan saya lebih pintar, tapi saya sharing karena saya lebih duluan tahu. Nanti kalau misalnya Mas Mbak semua udah tahu, copywriting tuh kayak gimana, terus latihan, terus praktek, belajar lebih sering, siapa tahu Mas Mbak lebih jago dan lebih pintar. Nah, ini ya udah terlihat semuanya untuk PowerPoint-nya.
6 adonan copywriting bikin bisnis lebih gurih. Boleh di next, Mas. Nah, copywriting ini apa sih? Copywriting ini salah satu cara komunikasi berupa tulisan supaya produk kita tuh tersampaikan kepada calon customer kita. Deskripsinya, info produknya, atau tentang cara penggunaannya, atau mungkin kisah suksesnya dari si produk ini. Gitu. Dan jika ingin meningkatkan pembelian, terutama di bisnis online, maka kemampuan copywriting ini sangat dibutuhkan untuk membedakan. Jadi kalau di kompleks saya nih, banyak banget nih tiba-tiba tetangga saya yang sebelah rumah jualan baju anak-anak, yang sebelah rumah lagi jualan mainan anak-anak, sebelahnya lagi jualan baju, sebelahnya lagi jualan makanan. Terus itu semua produknya mirip-mirip dengan produk yang dijual di warung Umat. Terus apa dong bedanya jualan kita atau toko kita dengan yang lain gitu? Kalau tetangga saya biasanya posting-posting foto doang. Nah, karena saya udah belajar ilmu copywriting gitu, saya coba dengan ngasih testimoni, informasi produk, dan sebagainya nanti yang akan kita pelajarin di sini. Boleh di next, Mas? Nah, tentukan dulu tulisan ini buat siapa. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar tentang mindset ya. Mindset tentang seorang pebisnis. Nah, ini mirip-mirip. Jadi, bisnis itu seperti menjodohkan atau menjadi mak comblang, menjodohkan produk dengan calon customer. Jadi, kalau masih ada Mas Mbak Mitra di sini yang masih berekspektasi tentang produknya, misalnya, produk ini kemahalan, produk ini begini, begitu, gitu. Pasti setiap produk itu sudah diriset dengan baik oleh si pembuatnya. Jadi, nggak mungkin ada yang kemahalan atau tidak pas lah intinya. Nah, kayak misalnya mobil BMW sama mobil Avanza. Kan lebih mahal mobil BMW, tapi tetap banyak yang beli. Tetap hari ini tetap eksis BMW. Karena BMW tahu cara menjodohkan si mobil mahal ini dengan si pembelinya. Nah, di sini contohnya nih, ada menjodohkan antara minuman Yuk Lemon dengan orang-orang yang mau diet atau peduli kesehatan. Jadi Yuk Lemon itu kan sari lemon. Sedangkan yang biasa minum lemon atau yang kayaknya nih pengen nih untuk diet gitu. Coba Bapak Ibu bisa pikirkan, oh ini kayaknya nih saya punya teman atau tetangga yang seneng nih suka minum minuman kesehatan, atau oh kayaknya agak berisi nih badannya nih, kayaknya kalau saya jualan Yuk Lemon akan cocok deh gitu. Terus menjodohkan antara si Popo Essential Oil dengan ibu-ibu yang mau anaknya sehat. Nah, si Popo Essential Oil ini kan bisa ada satu variannya yang mengobati flu dan batuk tanpa minum obat-obatan. Nah, ada juga pasti ibu-ibu yang pengen anaknya sehat, tapi aduh nggak pengen deh ngasih obat-obatan. Menjodohkan juga misalnya mainan edukatif Litozam dengan ibu-ibu muslim yang ingin anaknya pintar. Kan sekarang nih di rumah aja ya, kita ya disuruh PSBB. Nah, gimana sih biar anak nggak bosen? Nah, mainan edukatif Litozam ini benar-benar bikin anak sibuk deh kayaknya. Jadi karena fiturnya banyak, terus mainannya juga macam-macam. Kalau anak dikasih mainan edukatif Litozam, bisa main sama orang tuanya, anaknya pun sama orang tua biasanya sibuk sendiri sama mainannya. Juga misalnya menjodohkan antara muslim atau masker produknya Warung Umat dengan Anda yang pengen terhindar dari virus C19. Nah, boleh di next, Mas? Nah, jadi saat
Mas Mbak bingung nih mau nulis apa, coba bayangin dulu target marketnya itu seperti apa ya produk yang pengen kita jual. Kan banyak banget tuh produk di Warung Umat. Ada kurang lebih 3.000 produk. Nah, bisa dipilih dulu, kayaknya saya pengen jualan ini nih, madu hits, atau saya pengen jualan baju koko nih, gitu, atau baju anak-anak nih. Nah, kalau udah nentuin produknya yang pengen dijual apa, tinggal bayangin nih, oh karena saya guru, saya punya banyak nih kenalan orang tua murid gitu, yang kira-kira cocok nih kalau saya jualan baju anak-anak seumuran sekian misalnya gitu. Nah, panduannya dengan pertanyaan ini nih. Setelah memilih beberapa produk Warung Umat, berapa harga produknya, bagaimana harganya dibanding dengan produk pesaing. Nah, ini menentukan target Mas Mbak ini di kelas atas, menengah, atau kelas bawah gitu. Jadi setiap produk tuh pasti ada customer-nya, pasti ada market-nya. Itu yang harus dipercayain seorang pebisnis dulu gitu. Karena itu bagian dari mindset ya. Kemudian berapa sih usia dari target market? Jadi kalau misalnya jualannya mau yang diet gitu, biasanya orang yang agak-agak gemuk dan memperhatikan badan tuh yang udah melahirkan, atau bapak-bapak yang sudah misalnya berumur gitu, terus perutnya buncit, pengen ngecilin gitu dan sebagainya. Terus apa keinginannya? Nah, keinginannya ini bisa dijadiin headline. Sama ketakutan terbesarnya ini menentukan untuk nakutin kalau nggak beli. Gitu. Kalau misalnya bahaya kalau misalnya Anda tidak segera memperhatikan berat badan Anda. Boleh di next lagi, Mas? Saya kasih contoh nih, misalnya produksi Popo. Produksi Popo ini harganya 185.000, tergolong terjangkau untuk kelas menengah hingga kelas atas. Nah, targetnya emak-emak nih atau ibu-ibu yang udah nikah dan punya anak. Kira-kira penghasilannya sekitar 3 juta ke atas, misalnya usia 25 sampai 40 tahun. Nah, keinginannya melindungi keluarga, melihat anak sehat, percaya diri dengan ikut komunitas atau di lingkungannya. Nah, ketakutannya pasti kekhawatirannya, apalagi sekarang ketika ada yang mengganggu keluarganya. Misalnya, kita kan khawatir banget ya kalau bersin dikit, atau flu dikit, atau batuk dikit, gitu. Dan sedangkan si Popo ini punya varian flu dan batuk, menyembuhkan flu dan batuk dengan hanya essential oil yang diteteskan di diffusernya atau dioleskan. Jadi nggak perlu obat-obatan. Nah, dari situ kita bisa buat headline misalnya. Tetap tenang kalau si kecil sakit karena ada si Popo essential oil. Nah, dapat ya. Terus, atau misalnya tentang kosmetik Zalfa nih. Makin percaya diri dan cantik dengan kosmetik halal Zalfa Lippy Matte. Nah, karena sekarang Zalfa ini yang unggulannya nih, mereka udah punya label halal. Nah, makanya ini bisa jadi kekuatan. Kemudian, tingkatkan hasrat ingin membeli. Jika kita sudah paham siapa target marketnya, tugas berikutnya ada 2. Membuat mereka menyesal ketika nggak beli, atau membuat mereka bahagia ketika jadi membeli produk kita. Nah, misalnya, orang itu nggak beli kosmetik Zalfa, tapi beli perhatian dan rasa sayang dari pasangannya. Gitu. Karena kosmetik Zalfa itu kekinian banget. Ada produk perawatannya yang mudah dan praktis, kemudian warna-warna lipstiknya tuh warna-warna yang masa kini gitu, yang soft-soft, yang matte, dan sebagainya. Nah, ada juga orang itu nggak pengen beli mainan Little Zem untuk anaknya, tapi dia membeli ide kreatif kegiatan bermain supaya anaknya nggak bosan di rumah aja. Karena ibu-ibu ini biasanya mulai kewalahan ya, lama-lama anaknya bosen. Kalau anaknya mau keluar kita takut, gitu kan, takut kalau mainan sama anak tetangga atau keluar komplek, nanti ketemu orang lain, berkontak dengan orang lain, kita nggak tahu ada bahaya apa, biar betah di rumah aja, wah beliin mainan nih, mainan edukatif yang biar anaknya tuh uplek di rumah aja. Nah, ada juga orang itu nggak beli sako atau sajadah kantong,
tapi beli keamanan untuk keamanan saat beribadah di luar rumah gitu. Kalau misalnya kita terpaksa harus keluar rumah dan masuk ke waktu-waktu sholat, daripada pakai sajadah masjidnya atau musolahnya, kita udah saving sajadah sendiri, tapi praktis. Karena sako ini sajadah kantong yang bisa dilipat. Nah, itu hal-hal yang bisa ditawari nilai lebihnya. Sama misalnya orang itu nggak beli sipopo, tapi beli kesehatan sama keceriaan untuk anaknya. Gitu. Bisa di next, Mas. Oke, nah, jadi kita harus paham betul apa yang sebenarnya mereka beli. Kadang-kadang bukan hanya produknya, tapi solusinya. Nah, solusinya ini yang harus kita gali, yang harus kita bisa mainkan untuk dijadikan tulisan. Nah, ada empat macam nih, yaitu pertama menjauhi mendekati, yang kedua internal eksternal, yang ketiga persamaan perbedaan, yang keempat prosedural dan opsional. Ini contoh-contohnya aja ya. Ini adalah opsi. Jadi ini bisa jadi alternatif Mas Mbak semua bikin kalau pengen jualan ini tinggal nyontek nih contohnya kayak gini nih gitu. Yang pertama misalnya menjauhi mendekati. Tulisan copywriting yang membuat pembeli menjauhi kesengsaraan ketika tidak membeli produk Anda atau mendekati kebahagiaan ketika pakai produknya. Misalnya yang menjauhi, yuk Bun, ikut pre-order Generasi Cinta Ilmu dari Little Zam. Sudah terjual 160.000 pieces. Siap-siap nggak kebagian nih produknya, gitu karena terbatas. Nah, atau mendekati. Spesial untuk Bunda hari ini, aku mau ngasih promo diskon jahe merah Fadilah Herbal. Hemat 10%. Jadi Bunda cukup berinvestasi 34.200 untuk menjaga imun supaya tetap sehat dan gak gampang sakit. Nah, yang kedua, internal eksternal. Boleh di next? Nah, adalah soal si prospek itu mudah terpengaruh dari dalam dirinya atau dari luar. Misalnya, yang internal, saya menghargai apapun keputusan Bunda. Pastinya Bunda lebih tahu apa yang mesti dilakukan untuk si kecil. Nah, itu bahwa kita memberikan kita percaya bahwa si calon customer kita juga pasti punya prinsip-prinsip yang harus kita hargai. Nah, kalau eksternal, produk ini sudah digunakan oleh ribuan keluarga muslim. Kini giliran keluarga Bunda. Nah, jadi ada dua tipe orang memang nih. Kalau misalkan calon customer Mas Mbak ini tipe orangnya internal, misalnya nih pengaruhnya punya prinsip nih. Jadi kalau misalnya promosinya pakai produk ini sudah digunakan oleh ribuan keluarga muslim gitu. Nah, bisa jadi mengcounternya atau nyautnya, oke, ribuan keluarga muslim pakai. Saya nggak pakai nggak apa-apa dong, karena keluarga saya bla 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 gitu. Nah, ini adalah dua macam penjelasan yang bisa dipakai nih. Kita harus bisa menganalisis juga berarti calon customer kita bisanya terpengaruh internal dari dalam dirinya atau dari luar ya gitu. Boleh di next, Mas? Nah, yang ketiga persamaan perbedaan. Maksudnya saat menulis copywriting, Mas Mbak menjual produk yang mengandung persamaan atau perbedaan dengan produk yang lain. Misalnya, sama dengan susu kambing etawa lainnya, susu kambing Naima juga aman bagi pencernaan dan direkomendasikan bagi yang memiliki penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Jadi di warung umat itu ada susu kambing Naima, tapi praktis karena saset gitu, karena saset dan harganya terjangkau juga. Nah, ini bisa dipromosikan dengan bahwa ya mirip dengan susu kambing etawa lainnya gitu. Terus contoh perbedaan. Tidak seperti essential oil pada umumnya, si Popo ini diformulasikan untuk kebutuhan anak-anak sehingga pastinya lebih cocok bagi kesehatan anak. Nah, memang kalau misalnya lihat pesaing, essential oil itu kebanyakan umum, jarang yang langsung statement untuk anak-anak gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu ya penggunaannya tuh aman atau enggak untuk anak. Nah, kalau essential oil si Popo itu udah statement bahwa dianjurkan untuk usianya minimal 3 bulan dan aman. Kalau aman untuk anak pasti aman untuk dewasa gitu.
Nah, boleh next lagi, Mas. Yang keempat, prosedural dan opsional. Ada tipe orang yang suka diarahkan, berurutan, ada juga orang yang sukanya berpikir acak atau spontan gitu, tidak urut. Contoh prosedural nih, untuk bisa memainkan dan mengetahui manfaat dari mainan edukatif, 4-in-1 EduPuzzleMat, bisa cek di buku panduannya ya, supaya lebih paham. Jadi ada salah satu produk di Warung Umat namanya EduPuzzleMat. Ini memang banyak fiturnya, sehingga ada buku panduan untuk cara memainkannya. Nah, kalau contoh opsional, ada banyak fitur EduMultiPouch yang bisa kamu manfaatkan. Selain itu, ada pilihan desain lucu-lucu yang sesuai dengan kesukaan anak Anda. Nah, EduMultiPouch ini bentuknya banyak fiturnya, jadi banyak kantongnya gini. Nah, dan ada beberapa desainnya bisa jadi pilihan calon customer kita. Gitu. Nah, boleh di next. Nah, adonan berikutnya nih, handling objection. Siapa sih yang nggak pernah ditolak kalau jualan? Nah, pasti semuanya pernah ngalamin ya. Emang harus ngabisin jatah ditolaknya dulu nih, harus kebal ditolak dulu nih kalau mau jualan. Nah, sadarkah Mbak Mas ini kalau penolakan itu sebenarnya itu aja alasannya. Misalnya, nggak butuh, nggak tertarik, nggak ada waktu, harganya mahal, belum ada uang, produk lain lebih bagus, atau tanya istri atau suami dulu, atau pikir-pikir dulu. Nah, lalu gimana nih cara ngatasinya pakai copywriting? Apalagi kalau misalnya udah masuk ke percakapan WhatsApp ya. Nah, ada 2 jurus, yaitu yang pertama, gunakan F3. Feel, felt, found. Atau merasa, rasakan, merasa, dan menemukan. Yang kedua ada PFP, Past, Future, Present. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Feel, felt, found. Nah, contohnya nih, bisa lihat yang di bold ya tulisannya. Contoh kalimatnya, saya tahu apa yang Bunda rasakan, sebab customer saya sebelumnya juga dulu merasakan seperti yang Bunda alami. Sampai pada akhirnya mereka menemukan kecocokan pada si Popo by Coke and Flu yang membantu anaknya cepat sembuh dari batuk pilek dan nyaman digunakan. Nah, jadi kalau misalnya nih ada orang yang si Popo mahal lah, atau si Popo emang berhasil, emang bisa, emang masa sih nggak pakai obat batuk pileknya bisa sembuh. Nah, ini bisa salah satu digunakan kalimat copywriting-nya seperti ini. Intinya kita tahu kalau orang lain mau beli atau enggak. Di sini pakai kata-kata kuncinya rasakan, merasakan, dan menemukan. Nah, bisa jadi ini akan memblokir penolakan si calon customer yang Mas Mbak ragu tadi. Nah, ragu akan halalnya, atau khasiatnya, atau manfaatnya, dan sebagainya. Yang kedua itu ada past, future, sama present. Nah, detail polanya nih ada 3 nih, kata kuncinya nih. Yang pertama, awalnya, kemudian sekarang. Yang kedua, sebelumnya, lalu, sekarang. Yang ketiga, kemarin, besoknya, sekarang. Nah, contoh nih yang pertama. Dulu anak Bu Rini susah banget diajak belajar ngaji pakai Iqra. Nah, setelah Bu Rini coba beli poster, huruf hijaiyahnya Little Zam, sekarang bukan hanya belajar. Hampir tiap hari anaknya minta main sambil belajar pakai poster Little Zam ini. Nah, yang kedua, pakai rumus awalnya. Awalnya, Bu Ani ragu akan manfaat si Popo. Kemudian ia meminta izin ke suaminya untuk beli. Sekarang, si Popo bukan hanya dipakai untuk anaknya, tapi Bu Ani dan suaminya pun pakai, karena ternyata bisa untuk dewasa juga. Nah, boleh di next, Mas? Nah, adonan yang keempat nih, menjelaskan benefit, bukan sekedar fitur. Ya, mirip-mirip yang sebelumnya ya. Tentang bisa jadi si calon pembeli ini memang nggak ngelihat produknya, tapi manfaatnya, tergiur karena kita promosinya tentang manfaatnya. Misalnya si Popo tadi,
memang untuk produk-produk kesehatan. Terus orang nggak membeli sako, sajadah kantong, tapi membeli sebuah kepraktisan, kenyamanan saat beribadah di luar rumah. Karena sajadahnya bisa dilipat praktis, masuk tas kecil, dan aman karena punya sendiri, nggak dipakai orang lain. Terus orang tidak membeli jahe merah Fadilah Herbal, tapi membeli kesehatan dengan cara yang praktis juga. Nggak mesti ngupas jahe, nggak mesti bikin ngerebus dulu. Ini cuma tinggal seduh, bubuk dituang di gelas, kemudian pakai air panas deh. Kemudian orang tidak membeli coffee teh bunga telang, tapi membeli solusi untuk penyakit diabetesnya. Nah, kalau nyari bunga telang itu kan susah ya. Sedangkan ini ada cara praktis nih untuk nurunin gula gitu. Pakai deh teh bunga telang. Intinya ada alasan dibalik pembelian sebuah produk yang bisa calon customer rasakan, bukan produk itu sendiri gitu. Karena ini kan produk-produk di warung umat kebanyakan punya UKM-UKM lokal yang tidak misalnya teh bunga telang namanya Kofdi, tidak terkenal Sariwangi gitu. Tapi manfaatnya emang beda gitu. Teh Sariwangi ya teh biasa gitu. Tapi teh bunga telang itu banyak manfaatnya karena bunga telang dan organik. Nah, sekarang bayangkan salah satu produk warung umat yang pengen Mbak Mas promosikan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang bisa jadi panduan. Sebutkan 7 manfaat produk tersebut. Apa aja bisa dijawab dalam hati ya. Nah, sekarang sebutkan juga dari 7 manfaat itu pembeli produk Anda ingin mau menjadi apa. Silahkan nanti dipraktekkan sambil dijawab sendiri, sambil dipraktekkan nanti ya. Boleh di next, Mas? Nah, yang kelima, munculkan cerita. Yang namanya emak-emak biasanya kebiasaan buruknya ngegosip nih, tapi kalau ngegosip nyeritain tetangga, suka nawar sadis sama tukang sayur. Nah, tapi kalau copywriting bisa bercerita dengan 3 hal ini. Yang pertama, cerita tentang diri Anda sendiri dalam memakai produknya. Yang kedua, cerita tentang customer yang telah menggunakan produknya atau testimoni. Kemudian yang ketiga, cerita tentang tokoh inspiratif, influencer, artis, atau orang lain yang ketika dibaca atau nonton, orang lain akan semakin suka sama produknya. Nah, contohnya nih kayak di sini contohnya tentang lipstick ini ya, Lippy Matte ya. Saya tuh kalau jualan harus pakai produknya dulu. Karena biar tahu produknya bagus atau enggak. Makanya saya nyobain Lippy Matte Zalfa. Dan kemudian suami saya bilang, kok kamu kayak beda ya, kayak lebih segar gitu setelah saya pakai lipstick Zalfa. Terus dalam hati, ya ampun, mau bilang istrinya tambah cantik aja gengsi gitu kan. Nah, tapi tapi aku tetap GR karena ternyata ada bedanya. Suami ngerasain bedanya setelah pakai lipstick Zalfa, suami ngerasain tuh bedanya. Nah, terus habis dipuji suami langsung berasa kayak Pevita Pierce nih. Nah, ya makin bikin seneng. Nah, lipstiknya juga awet di bibir, nyaman di kantong emak-emak juga deh. Nah, Bu-ibu seneng gak sih kalau bisa makin cantik tapi hemat? Nah, bisa juga nih. Makanya kunci kalau misalnya biar lebih orisinil testimoninya, bisa dipakai dulu, bisa dicobain dulu produknya. Yaitu entah lipstik, entah yang lainnya juga boleh. 6 cara mendapatkan angle. Nah, kalau yang lain-lainnya udah agak ribet ya, atau misalnya pengen angle yang lain nih, pengen cerita yang lain, pengen dapetin cerita aja, pokoknya jadiin status. Nah, ada banyak nih angle yang bisa dipakai. Ada 11 mental trigger. Nah, yang pertama itu laziness atau malas gitu. Sekarang mau kondangan nggak perlu repot-repot dan Bu-ibu, set gamis dan himar gerai Safa udah bikin cantik sama elegan. Cocok banget ke acara formal kayak kondangan. Nah, karena set gamis gerai Safa tuh ada yang satu set gamis sama kerudungnya. Biasanya ibu-ibu biar nggak males nyocok-nyocokin baju, udah ada nih yang satu set. Nah, ada juga angle-nya serakah atau greedy. Nah,
Kalau Bunda beli minimal 3 varian si Popo bulan ini, akan ada bonus minyak VCO loh. Nah, biasanya pengen nih, kalau beli 3 langsung, ada gratisannya nih. Nah, terus urgensi atau mendesak. Percantik diri Anda sekarang dengan Lipimet Zalfa sebelum pelakor ngerebut pasangan Anda. Nah, bisa juga nih, karena Zalfa nih banyak banget varian, gak cuma lipstick, tapi juga perawatan wajah dan banyak banget macamnya untuk produk kecantikan. Boleh di next, Mas? Nah, yang keempat itu harapan. Misalnya karena dengan konsumsi susu kambing Naimah, selain meningkatkan daya tahan tubuh, bisa mengobati gangguan pernafasan seperti asma, TBC, bronkitis, dan infeksi paru-paru. Nah, ini kan spesifik ya. Susu kambing bisa mengobati gangguan pernafasan dan spesifik disebutin nama-nama penyakitnya, ada asma, TBC, bronkitis, dan infeksi paru-paru. Dan ada aja orang yang punya penyakit ini. Makanya ini pakai angle harapan. Kemudian kontrol. Misalnya kelebihan EduPuzzleMat ini ada 4 jenis mainan dalam satu paket. Puzzle, playmate, buku cerita, dan buku aktivitas. Bunda dan si kecil punya banyak pilihan dan sesuka hati mau bermain yang mana yang dimau. Nah, karena banyak nih, sekali beli mainan ada 4 macam langsung dapat. Jadi kontrol ini maksudnya bisa milih loh ternyata loh, karena beli mainan langsung dapat 4 jenis mainan. Kemudian eksklusif. Contohnya cuma buat Bunda yang udah beli diffuser si Popo, pembelian next varian si Popo akan dapat potongan 20.000. Kuota terbatas ya, Bud. Putuskan sekarang sebelum kehabisan. Nah, ini bisa Anda akalin karena misalnya memang ada beberapa produk di warung umat kalau dicek itu keuntungannya sangat besar, sekitar 30-40%, dan itu lumayan banget tuh. Jadi kalau misalnya kita kasih diskon 20.000 itu masih tetap untung banyak. Nah, jadi sambil dicek mana sih produk-produk di warung umat yang untungnya banyak. Jadi walaupun Anda memberikan diskon atau memberikan giveaway atau memberikan kayak harga potongan-potongan gini, Anda bisa tetap dapat untung dan memunculkan minat calon customer Anda untuk, wah, kalau misalnya beli diffuser bisa dapat potongan lagi nih. Terus saving atau menghemat. Nah, ketika Anda beli Yuk Lemon, Anda menghemat waktu untuk memeras 2,5 kilo buah lemon asli. Nah, menghemat. Karena Yuk Lemon itu emang kandungannya emang berasal dari 2,5 kilo buah lemon asli peresan dalam satu botol. Emang 1 sendok aja tuh udah kecut banget. Nah, ada produk-produk yang mirip-mirip gitu juga bisa dicari gimana nih angle supaya hematnya. Spesifik. Kemudian spesifik, contohnya, Zalfa Lipimet mengandung serum yang melembabkan bibir, selain aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, lipstik ini juga sudah halal MUI. Nah, ini juga jarang banget nih, lipstik yang boleh untuk ibu hamil, menyusui, dan udah halal. Karena biasanya lipstik udah halal pun belum tentu aman untuk ibu hamil dan menyusui, karena lebih rentan kan ya kalau ibu hamil dan menyusui itu beberapa kandungan itu sangat dilarang. Kemudian penasaran, contohnya, temukan manfaat rahasia essential oil si Popo yang bisa meredakan batuk pilek si kecil tanpa obat-obatan. Nah, penasaran, biasanya, masa sih bisa sembuh batuk pilek tanpa obat? Gitu. Kemudian helping atau menolong orang. Nah, dengan membeli produk-produk Little Zam, ayah bunda turut memberdayakan kemajuan ekonomi ibu-ibu desa Quran loh. Karena produk Little Zam ini dibuat dengan memberdayakan ibu-ibu di desa. Yang ngejahit itu ibu-ibu desa Quran. Kemudian yang terakhir ada pain and pleasure atau rasa sakit dan rasa senang. Misalnya, coba deh bayangkan kalau pasangan Anda jadi makin sayang karena wajah dan kulit Anda lebih bersih dengan rangkaian perawatan produk Zalfa. Anda pasti makin berbunga-bunga kan? Itu ya, beberapa angle, ada 11 angle yang bisa dicari-cari juga nih untuk nulis produk-produknya. Mungkin sampai sini tentang copywriting
langsung aja mungkin Mas Andi jika ada yang mau tanya tentang copywriting. Boleh, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syifa atas pemaparan materinya. Tadi sudah disampaikan jelas oleh Mbak Syifa, langsung bahkan dalam penulisan-penulisan ketika nanti Mbak dan Masnya praktek. Silakan untuk Mbak dan Mas yang ingin bertanya tentang copywriting atau cara penulisan, silakan untuk menyampaikan via chat atau mungkin mau langsung pun tidak jadi masalah. Silakan jika Mbak dan Masnya ingin menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana sih cara penulisan. Boleh juga kalau mau nanya langsung tinggal di unmute aja ya audionya. Iya, silakan Mbak dan Masnya ada yang mau ditanyakan tentang cara penulisan, bagaimana beriklan supaya Atau mungkin ada yang mau langsung praktek. Ada yang udah milih, Mbak saya mau jualan produk ini nih. Kira-kira tanya contohnya sama saya atau mau praktek. Mbak, kalau misalnya saya bikin tulisan gini, langsung ngomong aja misalnya disampaikan, itu juga boleh, monggo. Mumpung kita latihan di sini sama-sama belajar ya, Mbak, Mas, semua. Nah, bisa langsung tuh. Waalaikumsalam, silakan. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Saya Muhtarom dari Bangkalan. Oh iya Pak, silakan. Boleh lebih keras Pak suaranya? Ya, kalau masalah copywriting kan itu masalah penulisan. Iya. Itu kan bisa tinggal nulis di deskripsi. Tinggal copy paste kan. Makanya saya tidak mau bertanya tentang itu. Nah, iya. Benar banget. Karena Warung Umat juga udah nyediain deskripsi produknya. Cuma mungkin bisa diubah. Misalnya Mas mau jualan apa tadi? Misalnya jualan produk madu misalnya. Madunya sudah ada tuh manfaatnya. Tapi misalnya ada 10 orang teman Mas yang juga jualan madu. Nah, copywriting ini fungsinya untuk membedakan nih madu yang Mas jual sama 10 orang teman Mas yang lainnya yang jualan madu juga. Jadi harus biar beda, biar lebih spesifik. Selain ngasih tahu manfaatnya, mungkin dikasih angle yang lain yang tadi udah dicontohin, misalnya gimana cara handling objection atau penolakan, mengatasi penolakan dan sebagainya gitu-gitu. Contohnya mirip-mirip tadi, nanti PPT-nya akan di-share ya ke mitra semua. Jadi bisa diikutin. Ini, Pak. Kalau misalkan di Warung Umat setiap produk itu kan sudah ada deskripsi. Nah, kalau misalkan saya mau tanya-tanya ke satu produk tentang deskripsinya, misalnya satu baju kan. Satu baju itu kan misalnya ada varian. Setiap warna bermakai macam varian, ada M, ada L. Nah, kalau misalkan mau tanya yang warna biru ukuran sekian, stoknya berapa, ukuran sekian, stoknya berapa, itu tanyanya di mana? Soalnya kalau di produk, di webnya Warung Umat itu masalah produk deskripsi itu saya bingung kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang spesifikasi produk gitu. Tanyanya kemana gitu. Oh, jadi sebenarnya di websitenya juga sudah tertera, Mas. Tapi kalau misalnya mau tanya di grup atau bisa tanya adminnya. Jadi kalau Mas ikut grup, itu ada admin. Di situ juga bisa tanya ke admin. Tapi kalau mau cepat, misalnya, itu di website, itu ada, Mas. Jadi misalnya Mas lihat koko anak, baju koko anak, ada warna merah, kuning, dan hijau. Terus ukurannya S, M, sama L. Nah, itu kalau misalnya dipilih, misalnya varian warna merah yang M, nanti di situ terlihat ada berapa sisa stoknya. Jadi sebenarnya bisa dilihat itu di website. Kalau misalnya nanti coba ngecek ya, Mas ya, nanti mau pilih produk yang mana yang variannya lebih kompleks. Itu ada di website. Kalau misalnya merasa bingung di website, boleh ditanya ke adminnya gitu. Baik, ada lagi mungkin mau ditanya? Seperti itu untuk proses ini ya, Mas Muhtarom. Tadi tentang pengecekan. Saya dari Makassar. Oke, silakan. Oh, silakan, Mbak Bu. Hanifah.
Silakan Mbak Mbak. Hanifah. Baru saja masuk di grup. Jadi Alhamdulillah. ya nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi mau tanya, terus belum lihat-lihat barangnya juga. Terus mau tanya kalau misalnya kita kan ada barang juga di warung Umat, tapi kami juga jualan herbal. Terus bagaimana cara mengiklankan yang ada di warung Umat? Terus proses penjualannya untuk ke Makassar itu bagaimana? Mohon petunjuknya. Ya. Terima kasih Mbak Terima Hanifah kasih. atas pertanyaannya. Iya. Nah, selamat bergabung juga nih, baru masuk ke grup. Nah, jadi tadi pertanyaannya gimana cara mempromosikannya ya, dan lihat-lihat produknya. Kalau produknya secara lengkap bisa dilihat di website. Di website itu udah lengkap banyak banget. Nah, kalau misalnya mau mudah juga bisa lihat di Telegramnya Warung Umat, yang bisa lihat di chat ya, bisa di copy paste. Sebenarnya di website juga bisa langsung di-share. Jadi ngelihat produknya, bisa di-save fotonya, foto-foto produknya langsung di-save, sama deskripsi produknya bisa langsung di-copy. Jadi di situ ada tombol copy captionnya. Jadi misalnya madu, deskripsinya ABCD, nanti ada tulisan salin deskripsi produk. Sama bisa juga nge-save fotonya langsung. Nah, itu cara dapetin dulu info produknya, kemudian cara postingnya atau cara promosinya ya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook atau sosial media, atau mungkin boleh langsung misalnya nawarin ke tetangga atau ke komplek, ke komunitas dan sebagainya gitu. Nah, kalau alur pesannya, jadi Bu Hanifah nih udah dapat pesanan dulu, terus ngasih tahu harga aslinya, harga customernya. Kemudian karena pengiriman mungkin kebanyakan dari Jabodetabek ya, pengiriman dari Jabodetabek, ada juga sih dari Jawa, dikasih tahu ongkirnya berapa ke customer, baru ditotal harganya, total harga customer kemudian sama ongkirnya. Sedangkan yang Mbak Hanifah bayarkan ke Warung Umat, Mbak Hanifah yang mesen berarti ya, pakai akun Mbak Hanifah, login, terus pesan produknya, itu nanti transfernya cuma seharga mitra. Misalnya diskonnya 20%. Nah, itu cuma berarti harga madunya dipotong 20%, itu yang cuma Mbak Hanifah bayarkan, sama ongkirnya. Nah, nanti dari Warung Umat, tim Warung Umat yang akan mengirimkan madunya ke customer Mbak Hanifah itu atas nama Mbak Hanifah. Jadi yang packing, yang semuanya yang aman, pokoknya yang ngirim ke JNE, ke ekspedisi, itu Warung Umat yang akan melakukan. Jadi Mbak Hanifah tinggal sharing, posting, dapat orderan, terus langsung pokoknya pakai handphone doang gitu. Nah, nanti yang ngurusin semuanya pengiriman itu dari Warung Umat langsung ke customernya. Kita ngirimnya atas nama mitra gitu. Mungkin seperti itu. Cukup membantu Mbak Hanifah? Ya, terima kasih untuk jelasnya, nanti kami bisa hubungi tempat lain ya. Iya, untuk Mbak Hanifah juga sambil dipelajari diutak-utik. Iya, nanti pun di grup pun akan ada panduan-panduan yang di-share nanti tentang bagaimana proses orderan dan lain sebagainya. Jadi Mbak Hanifah nanti bisa mengikuti setiap pembelajaran ataupun materi-materi yang admin nanti akan share di grup seperti itu, Mbak Hanifah. Iya, Dan terjawab ya, Mbak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya khususnya berkaitan tentang copywriting atau cara penulisan ketika nanti Mbak dan Masnya berjualan. Silakan. Nah, iya nih. Ada yang mau bertanya kembali? Itu ada yang angkat tangan mungkin, Mas Mansur Ya, halo. atau... Assalamualaikum. Oh iya, silakan Mas. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanannya
kalau misalkan lewat admin bisa nggak tuh? Takutnya kesulitan karena dia kadang koneksi di websitenya kan agak lambat tuh gitu loh, biar cepat gitu. Gimana? Oh, sebenarnya fungsinya pemesanan langsung, misalnya Mas Saiful pengen pesen produk, itu harus Mas Saiful sendiri yang pesan, itu biar ada tracknya, history atau history pemesanan. Jadi misalnya kayak belanja di Shopee, kalau minta toko nanti nggak kelihatan historinya, udah sampai mana, apa udah dipesan apa belum, gitu. Jadi memang baiknya login, kemudian melakukan pemesanan secara mandiri supaya bisa ngerasain experience pesan di luar. Ini soalnya kan kalau gimana kalau misalkan dia pingin minta COD gitu. Soalnya pernah tuh ada yang nanyain gitu. Cuma saya arahin coba ke website gitu. Oh, untuk saat ini sebenarnya karena memang ada case pandemi ya, kita memang sangat menghindari COD sih Mas gitu. Jadi memang kalau misalnya yang lebih aman itu via JNE. JNE pun untuk keamanannya kalau mau itu didiamkan dulu. Misalnya kalau ada paket gitu, jadi nggak langsung dibuka misalnya. Memang kita menghindari kontak fisik. Jadi yang beberapa barang yang bisa COD pun memang saat ini kita batasin atau kita tiadakan terlebih dahulu karena memang qadarullah ya ada pandemi ini, jadi mudah-mudahan bisa tetap jalanin bisnis walaupun tanpa COD kita bisa pakai alternatif lain ya via JNE atau ekspedisi lain gitu Mas Saiful. Oke, siap. Itu. Oke, baik Mas Saiful, semoga terjawab ya. Dan Mbak Syifa di sini ada di via chat ada yang ini request Mbak Hanifa. Copywriting untuk madu agar bisa beda dengan produk yang lain. Copywriting untuk susu kambing juga katanya. Mungkin lebih ke contoh mungkin ya. Oh iya, misalnya madu. Kita punya madu hits ya Mas Sandi ya? Iya. Nah, madu hits itu madunya dari sarang lebahnya langsung. Nah, jadi biasanya nih kita kan minum madunya aja ya. Mungkin kita bisa copywriting-nya pakai gimana sih sensasinya minum atau makan madu dari sarang madunya langsung. Nah, kalau mau nyobain, pakai coba nih ada madu hits yang saya jual, misalnya gitu. Karena itu dari sarang madunya langsung. Kemudian apalagi nih susu kambing ya? Iya, susu kambing. Berarti untuk susu kambing. Nah, tadi tuh yang spesifik. Memang susu kambing itu bisa mengobati untuk orang-orang yang punya masalah dengan saluran pernafasan, asma, bronkitis, dan sebagainya. Nah, susu kambing Naimah ini praktis, sachetan, tinggal seduh dan insya Allah kalau misalnya punya beberapa keluhan penyakit pernafasan, dengan rajin minum susu Naimah, insya Allah jalannya mungkin lewat susu Naimah nih. Jalan sembuhnya ya, jalan baiknya. Kurang lebih gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syifa. Tadi sudah ya request-nya dari Mbak Hanifa. Tadi tentang copywriting dari madu dan juga susu kambing. Silakan Mbak dan Masnya, ada yang mau bertanya lagi berkaitan dengan copywriting dulu? Silakan. Dari enggak barusan. Ada lagi yang mau menanyakan khususnya berkaitan tentang copywriting? Mbak dan Masnya? Bagaimana supaya cara penyampaian atau tulisan kita lebih menarik dari penjual-penjual lain, reseller lain. Silakan. Ada yang tanya nih, ada konten-konten testimoni nggak? Kita juga ada ya Mas ya konten-konten testimoni ya. Udah biasa. Ya apa namanya? Biasanya tuh ada di Telegram mungkin. Silakan untuk Mbak dan Masnya, ada yang mau bertanya kembali?
berkaitan dengan copywriting ini bagaimana? Oh, ini berkaitan dengan kurasi, Mbak. Nanti kalau pertanyaan selain copywriting dijawab setelah sesi materi ini ya. Ya, Insya Allah. untuk Mbak dan Masnya silakan kita khususkan dulu untuk cara penulisan. Mumpung kita bisa silaturahmi nih. Nah, betul. Jadi kalau ada pertanyaan, unek-unek atau apapun, boleh monggo sampaikan. Boleh via chat, boleh langsung ya ngomong, tinggal di unmute aja audionya. Kita sampai jam berapa tadi? Jam 9, Mbak. Oke, sip. Boleh, monggo Mas Saiful tadi. Siapa tadi? Ya, Mas ini lupa ditanyakan. Untuk yang copywriting, ini paling bagusnya panjang atau gimana tuh? Khususnya untuk produk-produk yang ada milihnya, ada tata cara penggunaan, begitu. Jadi sebenarnya itu pilihan ya Mas ya. Jadi tadi ada contohnya bikin headline. Headline itu kan cuma judul ya. Nah sebenarnya pilihan. Ada juga yang munculkan cerita, misalnya testimoni diri sendiri atau pengalaman. Nah sebenarnya itu pilihan. Dan medianya, tergantung medianya. Kalau misalnya mau update-nya cuma di status WhatsApp kan terbatas. Mungkin cocoknya pakai headline sama foto aja. Nah, kalau misalnya postingnya di grup WhatsApp, bisa tuh sama manfaatnya yang agak banyak. Atau bisa juga sih manfaatnya ditaruh di status WhatsApp, cuma mungkin agak penuh. Jadi lebih nyaman, misalnya yang misalnya jualan susu kambing. Yang mau tahu susu kambing yang bisa menyembuhkan penyakit saluran pernafasan, bisa DM ya. Ini fotonya, nanti saya infoin manfaatnya. Jadi bisa memunculkan interaksi kan kalau misalnya update di status headline-nya aja dulu gitu. Kalau misalnya banyak manfaatnya fiturnya itu cocoknya sih kalau postingnya memang statusnya di sosial media kayak di Facebook yang lebih panjang ya, bisa panjang captionnya atau di Instagram gitu. Tapi kira-kira menjawab efektif nggak Mbak? Kalau panjang-panjang gitu ya? Jadi panjang. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu suka cerita ya. Jadi akan lebih ngena kalau Mas Saiful tuh pakai kata-kata sendiri walaupun ngasih info manfaatnya ya. Jadi panjang pun kalau misalnya info tentang manfaatnya Mas Saiful ubah pakai kata-kata sendiri nih misalnya, itu biasanya ada aja orang yang baca, karena orang Indonesia tuh sukanya cerita kan, sukanya hobinya ngumpul, guyup, gosip. Nah, jadi kalau misalnya ceritanya lebih intim, manfaatnya Mas Saiful ubah pakai kata-kata sendiri, biar beda nih. Kalau orang jualan lain kan manfaatnya cuma madu untuk kesehatan. Gitu. Tapi kalau Mas Saiful misalnya, wah sejak saya nyobain madu ini, alhamdulillah nih jadi makin segar badannya, jadi gini gitu. Jadi efektif enggaknya itu dicoba dulu, kira-kira customer-nya atau teman-temannya Mas Saiful di Facebook atau di Instagram sukanya gaya nulis yang kayak gimana sih gitu. Dicoba, namanya juga jualan ya, belum tentu tadi ada handling objection, handling atau mengelola penolakan. Belum tentu langsung diterima. Jadi cobain aja dulu semuanya. Cobain aja dulu, posting dulu yang banyak sebanyaknya dan rajin. Nanti akan nemu tuh, oh ini kayaknya yang cocok, yang disukain sama teman-temannya Mas Saiful nih. Gitu. Gimana Mas? Berarti oke juga ya? Ya oke juga buat Instagram juga kayaknya ya. Soalnya saya dominannya ke Instagram kayaknya. Iya, bisa. Oke, baik. Semoga terjawab ya untuk Mas Saiful gitu. Dan saya pun share via chat, di sana saya share tentang konten-konten testimoni ya. Mbak tadi yang menanyakan Mas Saiful ya tadi konten iya betul. Testimoni bisa langsung kunjungi warungumat.com/testimoni. Nanti ada di sana testimoni. Baik Mbak, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ada ya? Iya. Dari Bogor nih Pak. Dari Bogor, silahkan. Ini masalah mungkin di luar itu ya, mengenai transfer gitu kan, pembayaran gitu kan. Okay. Nah kemarin kebetulan orderan pertama saya itu ada yang pesan majalah Bilal gitu.
Nah itu kebetulan saya belum punya rekening yang tertera di situ ya, BNI, Mandiri, BCA itu. Mandiri, BCA sama BRI ya. Nah itu kebetulan kan kita yang harus transfer ke Warung Umat kan ya. Di situ kan kalau dari di luar rekening tersebut kan kena admin. Nah itu keuntungannya itu habis untuk transfer itu gitu. Nah itu bagaimana untuk mensiasatinya atau untuk kita bilang ke customernya itu gitu. Majalah Bilal itu kan 18.000 kan ya jualnya. Nah itu kita dapat untuk harga mitra itu kan 13,5. Nah untuk admin bank selain bank itu kan 6.500. Nah itu bagaimana ya untuk mensiasatinya? Terima kasih, mungkin itu aja dulu. Mas Andi mungkin bisa dibantu jawab. Kita masih ada via GoPay sama ya kan biasanya ada Indomaret ya atau Alfamaret itu kayaknya di situ belum ada deh gitu. Nanti mungkin kita akan cek lagi ya. Sebenarnya bisa, cuma biasanya kalau ada gangguan memang lagi dimatiin dulu fiturnya. Nanti kita cek lagi ya. Coba nanti dicek ya Mas Andi ya. Iya, soalnya kemarin pas saya lihat nggak ada, cuma 3 bank itu aja yang ada gitu. Oke, baik. Coba nanti kami cek terlebih dahulu ya, Ibu. Ada Mbak Jamilah. Oke, baik. Biasanya kita ada foto GoPay sama transfer via Indomar ya. Kemarin tuh nggak ada gitu, pas mau bayar cuma ada rekening 3 bank itu saja gitu. Iya, terima kasih. Makasih. Pertanyaannya Bu Jamila, insya Allah nanti kita periksa. Iya, makasih. Oke, sama-sama. Oke Mbak, ada pertanyaan nih via chat soal copywriting nih. Assalamualaikum dari Mbak Diana. Assalamualaikum Mbak, gimana caranya jualan di FB biar banyak peminat? Mungkin dari sisi copywritingnya, kalau karakteristik di FB bagaimana Mbak? Mungkin. Bagaimana cara jualan di FB biar banyak peminat? Oke, jadi kalau di Facebook itu sebenarnya Facebook udah punya Facebook Marketplace ya. Jadi memang kalau misalnya jualannya via status itu disiasatinya memang harus dengan copywriting biar nggak kena blokir Facebook. Nah, supaya banyak peminat, jangan melulu postingnya jualan. Jadi kita selingin atau kalau perlu kita jadwalin. Kadang kita posting tentang inspirasi, misalnya tentang informasi berita terupdate atau tentang sesuatu cerita yang ada hikmahnya gitu. Jadi mengandung interaksi juga. Jadi nggak melulu harus jualan, misalnya diselingin nih. Misalnya untuk kita punya produk namanya Ala Nabi. Jadi Ala Nabi itu kombinasi buah-buahan yang ada di Al-Quran. Sebelum posting Ala Nabi, coba kita posting di ayat mana aja sih yang disebutin buah-buahan ada di Quran gitu. Kalau nggak salah ada buah delima, buah kurma, buah tin dan sebagainya. Itu kan ada tuh ada di Quran, dan kita coba misalnya kita kulik ada di ayat berapa aja, kemudian baru kita posting tuh tentang Ala Nabi, minuman sehat yang campuran buah-buahan yang dituliskan di Quran. Nah, bahwa pasti ini berkhasiat karena Quran aja menganjurkan, kurang lebih gitu. Jadi nggak melulu harus jualan, kalau bisa tuh harus bangun interaksi. Jadi pastiin postingannya tuh bisa mengundang orang untuk like, komen, sama share. Jadi kalau misalnya Mbak Mas posting misalnya tentang buah-buahan apa aja sih yang disebut dalam Quran gitu. Kan itu kan informasi buat orang lain juga. Oh, ternyata buah delima disebut loh di Quran. Oh, ternyata buah anggur disebut loh di Quran gitu. Itu mengundang orang lain buat share. Nah, kalau udah
bangun interaksi gitu, algoritma Facebook Mbak Miss itu bisa jadi performanya bagus karena banyak yang like, share, sama komen. Jadi saran saya jangan selalu jualan, tapi rajin juga baca-baca tentang informasi tentang mungkin ayat-ayat atau ilmu-ilmu agama atau informasi-informasi kesehatan dan sebagainya yang bisa disambungin sama jualannya Mbak Mas semua gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi kuncinya bangun interaksi kalau di Facebook. Ada like, share, sama komen. Kalau bisa postingannya banyak-banyakin itu tuh, like, share, sama komen. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk Mbak Diana tadi, strategi-strategi cara berjualan atau penulisan di FB. Jadi tidak hanya jualan, tapi harus ada informatifnya supaya lebih tertarik, mungkin seperti itu ya Mbak Syifa. Oke, lanjut kita pertanyaan dari Mas Hadianto. Dia bertanya, contoh copywriting untuk makanan ringan, misalnya banana chips extra hot, katanya. Banana chips extra hot. Nah, bisa. Biasanya banana chips itu kan manis ya. Kalau itu oleh-oleh khas Lampung tuh biasanya pisang keripik pisangnya tuh manis. Nah, ini bisa pakai angle yang orang yang suka pedes nih. Bisa pakai angle itu. Siapa nih yang belum pernah nyobain keripik pisang tapi pedes? Pedesnya rasanya premium. Nah, bisa cobain keripik pisang banana yang rasa pedas. Varian pedas, bisa gitu. Oke, seperti itu ya untuk Mas Hadianto. Bagaimana tadi contoh dari Mbak Syifa soal copywriting untuk banana chips extra hot. Seperti itu. Oke, baik, dilanjut ya. Untuk pertanyaan dari Mas Hadianto lagi nih. Bagaimana agar copywriting tidak membosankan lagi pembaca? Bagaimana cara agar tidak membosankan? Mohon dicerahkan. Pencerahannya. Sorry. Pencerahannya. Ya, jadi tergantung medianya sebenarnya ya, Mas Hadi ya. Medianya WhatsApp kah? Mau copywriting, mau nulis jualan di WhatsApp kah? Atau di Instagram kah? Atau di Facebook kah? Nah, biasanya yang biar nggak membosanin itu digilir. Jadi ada foto, ada video, kemudian ada tulisan. Tulisan pun yang tadi saya sebutkan, nggak melulu jangan jualan, tapi lengkap perkaya dengan misalnya ilmu-ilmu agama, disangkut pautin sama produk kita, kemudian informasi kesehatan misalnya, atau informasi misalnya jualan tentang baju gitu, tentang fashion atau tentang adab berpakaian misalnya. Nah, bisa dilengkapi dengan itu. Jadi yang pembaca juga nggak bosan gitu. Ternyata dari akunnya Mas Hadi nih, ternyata saya bisa dapetin manfaat, nggak cuma bisa dapetin manfaat info lain loh gitu. Ada ilmu-ilmu jualannya, ada ilmu agamanya, ada informasi apanya gitu. Atau mau jualan masker, tapi kita juga infoin juga bahwa sekarang tuh makin naik loh gitu, makin naik penderita atau pasien COVID. Jadi kita harus ekstra jaga imun, harus ekstra pengamanan juga. Ekstra jaga imunnya gimana? Baru deh tuh kita masukin pakai lemon, pakai madu, pakai jahe merah, dan produk-produk lain herbal di warung umat tuh banyak banget. Jadi bisa dimasukin lewat angle cerita tentang COVID misalnya gitu. Jadi nggak mau ngebosenin ya, itu tadi digilir. Jadi misalnya sehari nih pengennya 5 kali posting, 2 kali posting tentang informasi, baru 3 kali posting tentang produk gitu. Nanti kita akan ada challenge untuk posting nih. Jadi habis materi, insya Allah nanti ada tantangan buat Mbak Mas, gimana cara posting. Sudah menjawab Mas Hadi? Oke, ada yang lain seperti mungkin? Itu. Untuk
jawaban tadi, apakah sudah menjawab? Mudah-mudahan menjawab ya untuk Mas Hadianto. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan copywriting, nampaknya mungkin Mbak Syifa boleh, mungkin sekarang kita ini aja ya. Siapa tahu dari Mbak dan Masnya di sini langsung cari buat contoh untuk seperti headline buat jualan mungkin ya, yang seperti tadi dicontohkan oleh Mbak Syifa, supaya nanti bisa dinilai nih untuk bahan jualannya nanti. Jadi Mbak dan Masnya nanti silakan, ada yang mungkin udah punya gambaran bagaimana nanti membuat seperti ini, ataupun membuat headline untuk berjualan. Boleh nih yang mau latihan. Atau yang udah closing mungkin mau sharing postingnya gimana sih sampai bisa closing gitu. Sini ada kurang lebih 38 peserta ya. Iya. Boleh nih, monggo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Saya kan orangnya nggak pandai nulis ya, nggak pandai bikin cerita. Jadi kalau sebetulnya pengen copywriting, kadang-kadang mau copywriting karena belum nyobain juga jadi ragu-ragu, takutnya nggak sesuai apa yang kita posting itu manfaatnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau misalnya Bunda, Ayah, ini produk si Popo bisa bikin tidur nyenyak atau apalah gitu ya. Kadang-kadang ragu juga, kadang ada yang nanya, itu beneran nggak sih, manjur nggak sih gitu. Nah di situ aja takutnya kita jadi PHP jatuhnya nanti. Gitu. Sementara kan kalau mau cobain kayak si Popo itu kan mahal harganya ya. Satu itu kalau nggak salah kemarin saya lihat di atas 400 ya. Kalau mau cobain sendiri kan dengan harga segitu, kondisi seperti ini kita agak-agak mikir gitu. Gimana tuh Mbak solusinya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Waziah, pertanyaannya bagus banget. Nah, tadi mirip ya. Kita balik ke materi yang pertama, itu tentang menjodohkan produk dengan customer-nya. Tadi mungkin bisa mau ralat, si Popo itu kalau minyaknya harganya 185.000, kalau diffusernya itu baru 400. Nah, kalau minyaknya aja kan 180. Nah, bisa dipakai minyaknya aja tanpa diffuser, via dioles atau ditetesin pakai VCO. Nah, itu cara gitu pakai. Ya bisa ya. Saya pikir harus pakai itu diffusernya baru bisa digunakan. Kalau nggak pakai diffuser, misalnya langsung dioles ke bagian tubuh gitu, takutnya kan nggak boleh. Jadi kan karena kan memang belum pernah pakai dan belum pernah juga praktekin kan essential oilnya itu kan, gitu. Iya. Nah, kuncinya satu lagi untuk memahami atau mengetahui informasi produk. Nah, biar pede gimana sih? Nah, biar pede memang belajar nih. Jadi kan Warung Umat udah nyediain nih fasilitasnya. Jadi essential oil si Popo ini ada caranya, ada manfaatnya, itu ada di deskripsi produk. Juga kalau mau lebih lengkap itu ada di Telegramnya. Jadi buat ya tadi bisa baca dulu, terus tinggal copy paste sebenarnya, semudah itu. Jadi kalau misalnya ragu, ini benar apa enggak sih? Atau ini kesempatannya ketika ada yang nanya-nanya, posting terus ada yang nanya. Jadi jangan pernah ragu untuk posting aja dulu gitu. Posting dulu, kalau ada yang nanya, itu buat latihan. Jadi nggak selalu... Iya, kebetulan saya sudah posting. Dan memang posting saya kebanyakan kan hanya di status WhatsApp.
Dan saya memang bukan nggak familiar dengan Instagram sama Facebook sih. Cuma karena saya lebih aktifnya di WhatsApp, dan memang kalau WhatsApp itu kan kayaknya tiap detik ya kita ini ada aja informasi yang masuk, semuanya itu kan paling intens lah ya. Saya kalau untuk di Instagram atau di Facebook takutnya ada yang tanya-tanya, saya nggak sempat buka, jadi kan terabaikan gitu. Makanya lebih nyaman pakai WhatsApp. Nah, kebetulan memang saya udah posting berapa kali tuh si Popo. Kan di situ kalau nggak salah di disposernya itu tidak ada penjelasan dengan harga segitu termasuk bla 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 bla, itu udah saya baca, deskripsinya nggak ada, saya cari. Makanya kalau saya sempat tanya juga dengan admin, ternyata kan disposernya aja dengan harga segitu dan esensialnya sendiri gitu. Tapi kalau nggak salah, mohon maaf nih, saya baca di essential oil-nya pun kalau nggak salah nggak ada ya bahwa itu bisa dioles gitu. Kalau nggak salah ya, saya juga belum, yang essential oil-nya belum baca, belum sampai baca detail per detail gitu, enggak ya, belum sampai ke situ. Tapi kalau memang bisa dioles, saya baru tahu juga gitu. Gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Wazia. Iya. Emang bisa dioles. Jadi kalau misalnya merasa informasi yang ada di website itu belum memuaskan Mbak Wazia nih, ternyata customer saya pada kritis nih, banyak pertanyaannya dan saya juga harus pengen pede untuk ngejelasin. Itu sebenarnya ada penjelasan lebih lengkap. Nah, kalau misalnya mau ngulik, ada di Telegram Warung Umat, Telegram informasi produk, atau di Telegramnya si Popo sendiri juga ada. Kalau misalnya mau tanya langsung ke admin, sebenarnya juga bisa. Jadi nanti ada tuh, kalau misalnya di Telegram itu di bentuknya tuh video ada, kemudian bentuknya PDF lengkap, itu usia berapa aja sih yang boleh pakai si Popo gitu. Kalau keluhannya ini boleh nggak sih, kalau keluhannya ini boleh nggak sih, cara pemakainya gimana. Kan dapat juga tuh VCO-nya. Nah, cara pakai nyampur ke VCO-nya itu berapa sesi gitu. Ada Bu, nanti kalau misalnya Bu Tri bantu, tinggal admin boleh, atau pengen tahu link Telegramnya biar bisa baca sendiri juga boleh nanti. Sudah sih, saya sudah gabung di Telegram juga, udah gabung. Cuma untuk si Poponya saya cari belum, kayaknya saya belum dapat di Telegram ya. Saya kemarin langsung di web sama di kemarin sempat di linknya itu Warung Umat yang ada ya. Nanti kalau misalnya memang belum puas boleh ditanyain lagi ya Bu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wazia atas pertanyaan, juga tadi pengalamannya mungkin bagaimana mencari konten untuk berjualan. Terima kasih untuk Mbak Wazia. Oke, karena berhubung waktu ya, sekarang sudah di saya sudah pukul 20.50. Itu kan sebentar lagi selesai. Satu lagi enggak? Oke. Boleh bertanya? Dari Bogor nih lagi, maaf. Oke, ada pertanyaan Mbak Syifa, gimana? Ditampung. Monggo, Bu. Oke, silakan. Ini kan saya sudah ada share web saya juga di WA ya, di status WA. Nah, itu mereka itu buka webnya, tapi kalau dia mau melihat deskripsi dari barang itu tidak bisa, jadi harus terhubung langsung dengan WA. Itu gimana ya? Jadi mereka itu pengen melihat deskripsinya dulu gitu sebelum dia masuk ke WA kita gitu. Itu memang di-set seperti itu atau gimana ya? Makasih Bu Jamila untuk pertanyaannya. Jadi memang website pribadi kita itu masih dalam tahap pengembangan untuk nanti di-input deskripsinya. Jadi saat ini memang masih gambarnya dulu. Insya Allah nanti mohon doanya tim kita untuk bisa melengkapi sama deskripsinya. Jadi saat ini mungkin caranya memang itu sebagai katalog gambarnya aja. Nanti kalau misalnya mau tanya deskripsinya, Bu Jamila bisa lengkapi informasinya yang didapat di website.
Itu tinggal gitu. salin deskripsi gitu. Iya, iya. Iya, soalnya banyak yang tanya itu juga gitu kan. Sementara saya sendiri belum baca semua deskripsinya gitu kan. Wah, siap, harus disiapin Bu, harus disiapin. Iya. Itu udah hebat, itu udah banyak yang nanya. Masya Allah. Mantap, semangat terus Bu Jamilah. Iya, makasih. Oke, terima kasih Bu Jamilah atas pertanyaannya juga. Oke, satu kali lagi ya untuk tadi yang mau bertanya Mas atau Pak Durlia. Yep, Pak saya. Ya, silakan. Ini terakhir. Iya. Oke, silakan. Monggo Pak. Terakhir ya. Selamat malam buat semuanya. Ini Mbak, saya kan baru masuk nih. Jadi tertariklah dengan bisnis ini, tapi terus terang belum paham dan ini belum bisa mengikuti secara full gitu ya. Jadi banyak yang tertinggal lah seperti itu. Gini, kan saya ini belum pengalaman nih kalau jualan langsung seperti ini gitu ya. Kalau maksudnya nih, bisa enggak gitu ya kalau Zoom meeting itu ada khusus itu pembimbingan langsung praktek gitu ya, praktek dari awal menjual, terus bagaimana kalau sudah ada yang closing, terus urusan ongkir, terus pengiriman. Itu kan belum tergambar, saya belum tergambar seperti itu gitu. Minta penjelasan kalau bisa gitu, ada khusus Zoom meetingnya tentang itu gitu, bisa nggak? Oke, makasih usulannya nih Pak. Sebenarnya yang Pak siapa? Pak Irwan. Pak Irwan. Nah, yang Pak Irwan tanya ini semua udah ada videonya, tapi memang kepotong-potong ya. Misalnya cara order, cara transfer, cara login dan sebagainya. Itu ada videonya, kita udah nyediain yang bisa ditonton. Memang tapi terpotong-potong. Kalau untuk Zoom-nya belum pernah nih. Nanti insya Allah jadi masalah kita sih. Tapi kalau misalnya mau belajar mandiri, kita udah ada semua videonya. Kalau misalnya mau mulai sekarang, nyata saya lagi semangat nih, pengen tahu nih gimana cara order gitu. Kita udah tersedia nih video cara order, tinggal lihat di grup, terus ada semua linknya, semua videonya di YouTube. Kalau mau langsung buka YouTube, nggak ada semuanya. Dicek satu-satu, itu semuanya ada yang barusan Pak Irwan tanyain. Tapi nanti jadi ke kita juga kalau misalnya mau rangkaian semuanya, misalnya dari awal sampai akhir. Atau gini ya tuh. Kan ini ya terus terang di grup itu banyak ya, jadi pas informasi kan kita tidak terus mantang di grup gitu ya. Jadi kadang-kadang informasi itu tertindih-tindih lah. Bisa gak kalau yang intinya itu gitu ya, yang dasar lah, yang saya tadi pertanyakan itu langsung dijapri gitu langsung ke orang-orangnya. Jadi kita kan bisa mempelajarinya lebih ini gitu. Mungkin Pak Irwan bisa langsung nanyain ke admin kalau misalnya butuh via chat pribadi ya. Kalau misalnya tadi yang di grup ketindih-tindih, bisa chatnya untuk request pribadi, Mbak, saya mau ini dong link cara order. Langsung gitu. Insya Allah nanti balas sama adminnya. Admin jadi ya? by request ya. Ini juga belum tahu nih di grup ini kan siapa-siapanya teh. Masih campur gitu, ini teh peserta apa ini gitu ta. Walaupun saya sih udah beberapa yang dikasih nama seperti itu. Oke lah. Itu dari saya. Terima kasih loh untuk itu. Oke, sama-sama Pak. Jadi admin ya. Iya, nanti bisa di chat atau dikomunikasikan dengan admin yang sebenarnya yang sering nge-share tentang materi-materi sih Pak. Gitu nanti Bapak bisa chat langsung kebutuhan. Oh yes. Terus tadi juga tadi juga dari pertanyaan Bapak saya sudah sampaikan via chat di sini ada alamat warungumat.com peta belajar mitra. Nah, di sana Bapak bisa cari ataupun bisa lihat di sana ada dari mulai cara login, cara order gimana, PO gimana dan lain sebagainya. Bahkan cara untuk bisa posting di Facebook pun nanti ada di videonya di sana. Jadi Bapak bisa lihat-lihat di warungumat.com/peta belajar mitra. Seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan terjawab dan terus berjalan sambil belajar seperti itu Pak. Kita bersama-sama atau bareng-bareng Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, karena sekali lagi berhubung waktu ya, dan mungkin kita pun nanti akan ada
pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin terakhir silakan untuk Mbak Syifa ada closing statement yang akan disampaikan untuk mitra-mitra semua. Silakan Mbak. Oke, jadi terima kasih buat Mbak Mitra yang malam ini bisa hadir dan silaturahmi. Saya senang banget ketemu Mbak Mas Mitra semua. Jadi copywriting itu sebenarnya untuk seperti judulnya buat lebih gurih. Jadi supaya jualan kita atau toko online kita berbeda dengan toko online yang lain, baiknya kita memang belajar untuk copywriting atau nulis. Jadi gimana caranya? Mulai aja dulu. Kalau nggak ngerti gimana? Nyontek yang ada di saya sharing ini. Oh, gini ya caranya. Oh, bikin headline gini ya. Contek aja ya dulu yang banyak, sama baca informasi produk supaya lebih pede jualannya. Itu aja sih Mas Andi. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas pemaparan materinya, atas ilmunya juga jawaban-jawaban dari setiap pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Mbak dan Mas Mitra yang mungkin menyisihkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting malam ini. Seperti itu, dengan kondisi mungkin waktu pun berbeda-beda dengan berbagai daerah seperti ini. Mungkin untuk terakhir menutup pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Mbak dan Masnya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan juga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga selalu sehat selalu, maaf, dengan di kondisi seperti ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.